Selamat pagi kelas 4. Hari ini torang masuk di tema yang baru, tema yang kelima yaitu pahlawan. Pada subtema 1, perjuangan para pahlawan. Dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, hari ini tentu kita akan belajar apa yang dimaksud dengan atau tentang pahlawan. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan mungkin kata ini sudah tidak asing lagi. Torang dengar-dengar, ya kan? Dan kira-kira di sini ada yang tahu arti dari pahlawan. Nah, pahlawan ini merupakan seorang pejuang atau dia yang memiliki orang yang menonjol, dia memiliki keberanian dalam membela sesuatu yang benar atau dia berjuang. Nah, itu pahlawan. Nah, di sini kita akan mengamati gambar dan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab. Untuk gambar yang pertama kita lihat di sini. Ayo. Oh, ini anak-anak ini sedang menjenguk teman mereka yang sedang sakit. Nah, di gambar yang kedua, mereka sedang mengamati apa? Kupu-kupu. Ini dua orang anak ini. Di gambar yang ketiga, apa? Ini anak yang satu sedang membantu ini anak atau temannya memasukkan buku di dalam tas. Mungkin dia baru jatuh. Nah, yang kita akan jawab di sini tentu apa yang mereka lakukan, bagaimana pendapat mengenai hal itu, hal baik apa yang bisa kamu contoh, ya kan? Torang amati dari gambar yang ada. Nah, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sifat yang dimiliki oleh seorang atau oleh para pahlawan. Tentu untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Torang teladani ini pahlawan pesikap dalam torang kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Jadi perlu diketahui ada kerajaan Hindu Buddha, ada juga kerajaan Islam. Nanti kita akan bahas satu persatu lebih lanjut tuh agama-agama kerajaan-kerajaan apa yang di zaman kerajaan-kerajaan Hindu Buddha atau kerajaan-kerajaan Islam. Ada beberapa itu ya, ada banyak. Nah, di sini kita akan belajar sikap kepahlawanan dari seorang Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini dia memerintah kerajaan Tarumanegara. Nah, ini merupakan kerajaan-kerajaan dulu. Apakah ini Tarumanegara ini termasuk di kerajaan Hindu Buddha atau kerajaan Islam? Nanti orang baca ini teks Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, di situ kemudian ada pertanyaan yang akan torang jawab. Tapi sebelumnya ini tugas 1 dulu nih, tugas 1. Kemudian ini ada tugas 2 dari cerita Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Nah, kemudian kita amati gambar berikut. Kalau orang lihat di sini ada peta Indonesia. Ada pulau besar. Yang pertama ada Pulau Papua. Ada pulau apa ini? Sulawesi. Ada pulau Kalimantan. Ada pulau
Sumatera, dan ini yang di bawah Pulau Jawa. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang memerintah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ada Sultan Iskandar Muda, dia dari kerajaan Aceh. Nah, di sini kerajaan Aceh, kerajaan Islam ya. Ada Raja Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya, Palembang, dia di Sumsel, Sumatera Selatan. Ada peninggalan, misalnya ada Prasasti Ciaretun, peninggalan kerajaan Tarumanegara Bogor. Nah, kemudian ada Sultan Hasanuddin, atau dia mempunyai julukan ayam jantan dari timur. Dia dari kerajaan Gorontalo atau Makassar. Nah, di Jawa juga ada Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit. Nah, di sini setelah orang mengamati gambar-gambar ini, orang akan menjawab pertanyaan atau Tora akan menulis pertanyaan berdasarkan ini gambar-gambar yang sudah Tora amati ini. Oke, kemudian di sini Tora akan melihat nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di tempat yang kita tinggal, Nah, di sini kita pun akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ini ditulis di buku masing-masing nih. Ini sifat-sifat cahaya, ada cahaya merambat lurus, ada cahaya menembus benda bening, ada cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Ini kalau orang boleh praktekkan, orang sediakan ini karton yang dapat berdiri tegak. Kemudian ada lilin dengan api yang menyala. Nah, di situ akan orang dapat lihat bahwa sifat cahaya itu dapat merambat lurus. Kemudian ada cahaya dapat menembus benda bening. Ini salah satu sifat cahaya nih. Kalau orang letakkan ini kaca, ini gelas kaca ini, kemudian orang gunakan senter, tentu ini cahaya ini akan menembus di sebelahnya. Ketika orang senter, orang lakukan ini di benda bening. Nah, kemudian ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, seperti ini contohnya, dia dapat dipantulkan. Dan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Jadi ini pensil, ketika dia orang letakkan di dalam satu wadah yang berisi air, dia akan terlihat patah. Artinya ini cahaya ini dapat dibiaskan. Kemudian kita lanjut di pembelajaran 2. Nah, kalau tadi orang belajar tentang Raja Purnawarman, nah di situ ada sikap Raja Purnawarman yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila ada sila pertama sampai sila ke-5. Kemudian di sini Tora akan jawab pertanyaannya. Nah, tahukah kamu kalau yang lalu orang belajar pahami tentang sila ketiga, ya kan? Bunyinya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, simbolnya iya, pohon beringin. Sekarang Tora akan pelajari tentang sila keempat. Nah, simbolnya kepala banteng. Apa dia bunyi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini sila paling panjang di sila 1 sampai sila ke-5. Nah, maknanya adalah dia mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama daripada kepentingan pribadi. Tentu juga tercipta di situ
ada kerjasama. Nah, cinta permusyawaratan dan demokrasi serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Kenapa simbolnya kepala banteng? Nah, orang lihat ini hewan banteng ini dia hewan yang suka berkumpul. Nah, hewan yang suka berkumpul, suka bermusyawarah. Nah, sama dengan orang manusia, ketika orang akan memecahkan satu masalah, tentu orang harus berembuk, orang harus berkumpul. Dan di situ akan ada musyawarah untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, kenapa dia pakai hewan ini simbol kepala banteng? Karena ini banteng ini merupakan hewan yang suka berkumpul simbolnya. Jadi kita sama dengan orang manusia seperti yang Anji sudah jelaskan tadi. Ketika menemui satu masalah, orang akan beremuk, orang akan musyawarah sehingga orang dapat menyelesaikan, orang mencari jalan keluar untuk masalah yang sedang dihadapi untuk satu kepentingan dan tujuan bersama. Jadi lebih mementingkan tujuan bersama, kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Oke. Nah, di sini ini coba orang amati ini gambar ini. Nah, ini dua anak ini apa kata? Sementara Komara, Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Ini Budi ketada injak, ini Amir ketada injak, ini Budi pe kaki. Kemudian dia marah. Padahal ini Amir ini nyendak sengaja. Nah, apakah Budi sudah bijak? Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Jelaskan jawabanmu. Kira-kira apa dia sudah bijak? Tentu belum. Apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Apakah yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Lah, nanti ini orang jawab sebentar ya. Oke. Nah, di sini ada lagu bagaimana mencerminkan ini Raja Purnawarman yang sangat gigih dan berani dalam melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Di sini ada lagu Maju tak gentar membela yang benar. Boleh tahu ini lagu semua tahu ini lagu. Oke, menyanyi ini sebentar nih. Nah, kemudian dari lagu ini kita akan mengidentifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu di atas. Jadi ada notasi angka, ada notasi balok. Kalau notasi angka itu 1 nada apa? Do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, itu dari solmisasi nih. Ada nada rendah, ada nada tinggi, ada nada sedang. Kalau dia nada rendah berarti dia menunjukkan lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu yang pelan. Tapi kalau dia nada tinggi, tempo tinggi, dia menunjukkan lagu yang gembira, gertak. Oke. Di sini masih lanjut lagi menggambar. Nah, Tora akan menggambar garis. Sebenarnya ini matematika nih. Oke, nanti orang lanjut lagi di pembelajaran matematika ini. Sampai di sana pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semua.